Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carut marut otonomi daerah, kebijakan bansos dan BLT. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada, terkhusus buat rekan-rekan semuanya yang tergabung dalam GPRI, Gerakan Pemuda dan Rakyat Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, khususnya buat muslim. Mudah-mudahan tetap dijaga semangatnya, dan bagi yang non muslim tetap kawal dan tetap ikuti perkembangan yang terupdate di negeri ini. Kali ini saya ingin membahas dari apa yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan dan berbagai pihak berkaitan khususnya kebijakan yang lagi bisa dikatakan lagi masih update berkaitan dengan efek domino berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona ini. Saya ingin fokus berkaitan dengan bansos dan BLT. Nah, untuk mendudukkan masalah ini, kita ketahui bahwa saya tadi menyinggung berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ini kan di konstitusi di pasal 18 juga sudah dijelaskan bagaimana antara pemerintah daerah dan turunan-turunan yang ada di sana. Tetapi saya tidak akan membahas berkaitan dengan ini. Saya ingin mengkonstruksi biar pemahaman kita tersistemasi dan runtut saja, bahwa konteks otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat dalam arti presiden. Kemudian pemerintah daerah dalam arti di sini ada gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Nah, saya rasa yang pertama kita ikuti bahwa ada presiden, kemudian ada pemerintah daerah. Nah, di tengah-tengah ini ada 3 celah. Kenapa saya katakan 3 celah? Rank 2 dari pemerintah dalam arti presiden adalah siapa? Kementerian. Nah, di sini saya mencermati ada 3 kementerian yang berperan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, kemudian Kementerian Desa, Kemendes PDTT, dan Kementerian Sosial. Dan ketiga menteri tersebut mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda. Kalau berkaitan dengan Kemendagri, fokus berkaitan dengan Dukcapilnya penerima bansos ataupun BLT, kemudian ada Forkominda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan bahkan kalau kita merujuk dari peraturan Kemendagri, ada sekitar 55 triliun yang sudah dikucurkan dalam penanganan virus corona ini, bisa dilihat di sana. Kemudian dari Kemendes PDTT seperti apa? Sekitar pertengahan bulan Maret ketika awal virus corona, Kementerian PDTT ini mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya yaitu pembentukan relawan virus corona di setiap daerah, kemudian bagaimana agar pembentukan satgas itu sendiri, kemudian penggunaan BLT dan sebagainya. Ketiga kementerian ini mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita fokus yang pertama adalah bansos. Bantuan sosial ini kalau kita runut ada istilah bantuan sosial tunai. Kemudian kebijakannya adalah dari Kementerian Sosial itu sendiri. Kalau kita merunut bahwa ada Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang jaring pengaman sosial, kalau kita merunutnya, jamin pengaman sosial dari bansos ini berawalnya sebenarnya dari situ. Kemudian di sana ada macam-macamnya, ada PKH, kemudian kartu prakerja dan sebagainya. Yang kemarin sangat lucu juga bahwa ada salah satu kartu prakerja yang berkaitan dengan pemancingan, latihan memancing. Ini kan lucu, tapi ini sekedar intermezzo saja. Nah, berkaitan dengan jaring pengaman sosial ini, Kemensos sudah mendistribusikan kepada daerah-daerah bagaimana BST ini bisa turun sesuai tepat sasaran. Kemudian bagaimana BLT? Nah, ini menarik, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini kementeriannya berada di bawah Kemendes PDTT itu sendiri. Undang-Undang nomor 6
tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa sebagai salah satu induk yang mengilhami adanya dana desa ini sehingga turun ke daerah, dan bahkan ada sekitar ratusan juta setiap kepala desa menerima, dan kemarin juga beberapa bertahap dari tahun 2015 dan sebagainya. Bahkan kucuran Kementerian Keuangan juga sudah banyak di sana. Nah, akhir-akhir ini akhirnya BLT ini dialokasikan buat hal lain, bukan pada umumnya dana desa digunakan untuk pembangunan, kemudian kepala desa mengeluarkan proposal, bukti dan sebagainya. Tetapi hal ini ada hal beda. Kita coba merujuk dari peraturan Permendes nomor 6 tahun 2020. Di sana saya mencermati ada siapa yang berhak menerima, kemudian sasarannya seperti apa, hitungannya seperti apa. Nah, kemarin saya juga dihubungi dari teman-teman semua, rekan-rekan yang ada di daerah. Masa ini berkaitan dengan ini, bagaimana saya ingin mengawalnya. Permendes nomor 6 tahun 2020 ini mohon untuk dicermati. Poin 1, siapakah yang dapat menerima? Di sana ada istilah namanya berupa data kesejahteraan sosial. Siapakah mereka yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian sakit menahun kronis, kemudian non PKH dan non prakerja dan lain sebagainya. Kemudian poin 2 disebutkan bahwa jika tidak terdaftar dan memenuhi kriteria pada poin 1, maka dapat mengusulkan mendapatkan BLT dan kemudian diusulkan dalam beberapa hal. Nah, saya mencermati pada poin yang kedua inilah celah. Kenapa saya katakan celahnya seperti itu? Siapa yang dapat menjamin bahwa BLT ini bisa tepat sasaran, tidak ada penyalahgunaan wewenang dan potensi penyalahgunaan anggaran desa? Bahkan Presiden mengatakan bahwa baru 15% dana desa ini naik. Nah, Permendes ini sekitar pertengahan Mei kemarin turun, kemudian tidak bisa berjalan efektif, dan lagi-lagi peraturan Permendes ini diturunkan lagi. Saya teringat ada instruksi Permendes nomor 1 tahun 2020 berkaitan dengan percepatan penyaluran BLT ini sendiri. Nah, bisa dibayangkan begitu repotnya pemerintah pusat melalui kementerian dan yang birokrasi yang ada di daerah ini untuk menyikapinya, bahkan keluar instruksi lagi untuk penyaluran percepatan karena baru 15% baru tersalur. Nah, batas penyalurannya ini menurut instruksi tersebut maksimal 24 Mei seluruh dana desa harus digunakan berkaitan dengan BLT turun kepada rakyat. Nah, hal ini kan sangat dilematis bagi saya. Kenapa? Saya mencoba merunut siapa yang sampai sekarang belum dapat, sebabnya dan bagaimana. Saya tadi sudah mengatakan potensi dan celah itu akan ada. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa kepala desa ini tidak semuanya tidak mempunyai kemampuan ataupun tidak cerdas. Saya rasa kepala desa yang ada di seluruh Indonesia dan perangkat desa saya yakin mempunyai kemampuan di sana, tahu keadaan rakyat dan lebih tahu betul warga sekitarnya, walaupun dalam kasuistis memang ada potensi penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh, kemarin saya teringat berita yang seharusnya rakyatnya mendapat 600.000 dipotong oleh orang bagian perangkat desa hanya mendapatkan 150.000. Kemudian bansosnya diberikan kepada keluarga terdekat sendiri. Nah, itu kan yang tadi saya sebutkan di poin kedua, terdapat celah di situ. Nah, kepala desa takut untuk mencairkan BLT ini sangat wajar. Kenapa? Karena data ICW per 2019 ada sekitar 40 lebih kasus terkait potensi penyalahgunaan anggaran dana desa ini sendiri. Dan sekitar 42 miliar di sana dikorupsi ataupun disalahgunakan wewenang. Nah, artinya ini kan kepala desa yang ingin melakukan diskresi, tahu rakyatnya seperti apa yang wajib mendapatkan, tetapi dia takut bagaimana nanti kalau salah mencairkan. Saya rasa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, bahkan KPK harus turun tangan bagaimana memberikan ukuran dan parameter
terhadap kepala desa yang ada di seluruh Indonesia benar-benar ketika cair, ketika anggaran ini digunakan, bisa digunakan sebagai mestinya. Audit BPKP pun juga sudah menunjukkan potensi kerugian yang ada di daerah juga memang sangat besar di sana. Nah, kita ketahui bahwa melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 bahwa satuan gugus tugas ketuanya adalah kepala daerah. Nanti daerah provinsi gubernur, kemudian bupati, wali kota, masing-masing mengeluarkan peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Nah, peraturan ini yang akan digunakan oleh desa ataupun kepala desa ataupun lurah untuk mencairkan. Nah, saya berharap tidak terlalu birokratis yang menghambat kinerja ataupun lurah mencairkan ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Sifatnya birokratis dan nanti terlalu banyak ukuran dan parameter, kemudian penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu, rakyat keburu mati kelaparan di sana. Rakyat keburu membutuhkan di sana. Nah, artinya ini harus gerak cepat. Instruksi nomor 1 tahun 2020 sebelum 24 Mei harus sudah cair, dan kepala desa juga harus diberikan kewenangan penuh dan diberikan perlindungan dalam tanda kutip bahwa perlindungan hukum untuk mengawal biar tidak ada potensi penyalahgunaan wewenang dari jabatan tersebut. Nah, kali ini saya coba sudah merunutkan antara bansos dan BLT yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan semua. Saya berharap koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian, kemudian kepala daerah, bahkan sampai level yang paling rendah di desa itu sendiri juga tidak terdapat miskomunikasi, berjalan baik dan lancar. Demikian yang sudah bisa saya sampaikan. Sekali lagi khusus kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda dan Rakyat Indonesia di daerah dimanapun berada, kawal dana desa ini, kawal BLT ini agar sampai kepada yang membutuhkan, karena BLT ini adalah hak semua rakyat, hak kita semua. Tidak boleh ada pun salah satu penyalahgunaan wewenang di sana. Demikian dari saya, tetap kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.